Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup karya. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam AMMN, ketujuh Alili, ke-8 Raja, ke-9 Wins, ke-10 Hexa. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di 131 menguat 2,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Bumi diakumulasi. Pantas KI kemarin yang beli ya biasanya ditarik naik. Langsung saja ke tekniknya, Bumi bagus. Dia mantul dari 125, terus supportnya ya tetap kita pakai 120. Saya mau nawar harusnya tuh hari ini saya nawar Bumi ya pagi ini perdagangan Jumat ini cuman nggak dikasih. Saya nawarnya agak bawah ya 123 120 mau beli. Nah sayangnya dia ditarik naik ya, seperti itulah market ya. Kadang kita nawar bawah nggak dikasih, tapi kita beli atas malah dibawa turun, kan sering seperti itu. Jadi kemana arah Bumi masih sama gambarannya. Kalaupun belum mampu melanjutkan kenaikan itu sideways ya, maksimal kalau turun. Kalau ke 110 sih keterlaluan menurut saya, tapi namanya market apapun bisa terjadi. Kalau pandangan saya ya swing low-nya itu maksimal 118 120. Saya jaga di bawah tuh. Sayangnya nggak dikasih. Ya, jadi besok gimana? Belum pasti juga naik. Ini baru teknik rebound biasa, baru mantul dari support. Belum bisa mengkonfirmasi juga karena Bapak Ibu perhatikan MACD-nya dead cross mengarah ke bawah membentuk golden cross walaupun masih di atas perbatasan garis nol. Masih wait and see ya lah untuk Bumi. Itu aja dulu untuk Bumi. Kita lihat hari ini bagaimana perkembangannya untuk Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup di harga 262 terkoreksi 3,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BRMS saat ini kondisinya ya bagus, cuman saya nawar juga masih di bawah. Saya tuh nawar kalau dikasih 250 240 untuk BRMS ya. Trennya bagus nggak? Bagus. Ini sudah terkonfirmasi double bottom. Tinggal menunggu uptrendnya lagi lanjut. Ya pandangan saya mungkin 1-2 minggu atau 3 minggu ke depan itu sideways dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Ya, tahun ini gimana untuk BRMS? Uptrend. Ini kan sudah lama dia downtrend nih. 2023 dari 2022 nih, 2022 sampai 2024 September dia jebol support neckline 220 dan September juga dia breakout. Berarti 2 tahun tepat dia tembus dan itu harusnya konfirmasi breakout. Tahun ini gimana BRMS? Uptrend ya, baru ngangkat, ini baru awal. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini dia sideways, kemungkinan besar ini dia dalam pembentukan web 1 habis itu web atau web 2 ya. Ini mungkin sudah selesai web 1-nya dari bawah. Ini kan bisa dihitung dari 161 udah selesai web 1. Jadi kemungkinan besar nih web 2. Setelah web 2 tuh ya mudah-mudahan 240 250 tuh. Terus web 3-nya nanti kalau dia konfirmasi breakout 280 itu web 3-nya lanjut uptrend ya. 288 280. Tembus itu siap-siap web 3. Web 3 biasanya panjang dari web 1. Bayangin web 1-nya aja segini. Ya dari 155 ke 284. Kita tarik di mana swing low-nya. Misalnya ya, ini misalnya tapi disclaimer belum pasti. Misalnya swing low-nya nanti di 243. Berarti ada peluang dia itu naik sampai 370. Dari harga sekarang aja ke 370 itu ada sekitaran 40%. Jadi masih jauh arahnya perkembangannya. Apakah bisa dalam 1-2 bulan? Kita lihat ke depannya. Untuk BRMS ya, itu aja tren jangka pendeknya. Kalau bisa nawar di bawah. Kalau mau cicil-cicil dulu boleh. Karena pandangan saya tetap akan uptrend. Ini dia ngebest untuk naik. Karena sudah terkonfirmasi double bottom untuk BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 222 terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya NRG di distribusi. Lanjut NRG saat ini waduh turun ya. Aman nggak? Aman. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan dia turun low volume. 4 hari perdagangan dia turun terus low volume. Jadi sandarannya saat ini nggak lagi di 200 supportnya ya.
Nih kita gambar ulang aja. Kalau tarik tren dari semenjak Januari 2024 ya, paling dia retest trendline downtrendnya ini kan baru aja di breakout sekitaran, mudah-mudahan nggak jauh ya, 210. Kalau saya lihat mungkin di 216 saja mantul. Jelek-jeleknya 210. Kita lihat. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau pakai stop loss kalau jebol konfirmasi 197 sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena masih di bawah 15%. Di 10%, 12% tuh ideal nggak stop loss? Ideal. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tarik aja ke resisten 250 itu udah ketutup. Bahkan nanti dia uptrend ke 300 tuh risk rewardnya ideal nggak? Ideal. Risk reward 1:3. Biasa nggak sih cut loss di 10-12%? Biasa aja bagi Bapak Ibu yang mau. Kalau saya nggak mau. Saya lebih memilih cut loss tipis. Ya beda orang, beda ya. Beda strategi, beda cara. Ya, ada yang berani stop loss 10-15% juga ada. Kalau swingnya panjang, tapi dia hope-nya pasti lebih lama. Itu ya. Tapi kalau dia dapat profit juga bisa lebar. Kelebihan juga cut loss dalam kalau cuman 10%, pas dia turun 8%, 5% tuh Bapak Ibu nggak kena stop loss. Tapi ya resikonya cut lossnya lebih dalam kalau jebol. Beda cerita yang cut loss tipis tuh ya kelebihannya kalau sahamnya terus turun dia selamat. Yang cut loss mungkin 5, 6%, 7% dia selamat ya. Kalau terus turun 10% lossnya turun 12%, 13% dia selamat ya. Kalau floating profit itu menyesuaikan. Sama aja floating profit tuh menyesuaikan. Cut loss tipis dan lebar itu tuh cuman ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau floating profitnya, floating loss targetnya itu sama aja. Bisa tren jangka pendek, bisa panjang juga. Tergantung sahamnya itu. Ya, itu aja untuk NRG saat ini. Lanjut, Dewa yang ditutup 367 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Dewa didistribusi. Dewa, waduh, perkiraan saya waktu itu kalau dia tembus 70 ngangkat ya. Tapi memang kepentok resisten turun lagi. Jadi saat ini belum menarik kalau menurut saya kalau belum tembus 70. Tembus 70, tutup di atas 70 lagi, sekali lagi. Baru menarik ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold aja. Selama grup Baki main gerak, Raja akan gerak juga. Dewa akan gerak ya. Apalagi Dewa ini di bottom ibaratnya dekat dengan 50. Kalau dia bangkit jauh arahnya minimal 88. Ya, untuk Dewa lanjut PKTR yang ditutup Dega 149 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PKTR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya PKTR kita lihat minggu depan atau ya hari ini. Kalau ditembus resistennya 154 menarik, lanjut ke atas. Ya ini kan dia ngebase antara naik atau turun aja nih. Tapi kalau melihat saham-saham grup Bakrinya masih menarik, harusnya naik. Coba lihat broker summary-nya. Memang ada distribusi FCC. Kita lihat lah besok. Kita lihat aja hari ini, apalagi candle hari kemarin itu doji. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, weekly-nya doji juga ya. Ya kita lihat lah tutupannya seperti apa hari ini. Kalau dia tembus resistannya 155, ya bagus. Supportnya saat ini 140. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau koreksi sikat bawah, beli bawah, ya 140 harus dijaga. Karena sudah terkonfirmasi, menurut saya terkonfirmasi breakout. Itu aja untuk PKTR. Lanjut. AMMN yang ditutup di 8.875 terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya AMMN diakumulasi. Langsung saja ketinggiannya AMMN lagi sideways ya. Bertahan dia di atas 8.800. Kita lihat juga hari ini apakah bisa tembus 9.000. Kalau tembus cukup menarik untuk minggu depan. Bisa jadi konfirmasi swing low ya. Kita turunin aja 8.800 ya. Bisa jadi konfirmasi swing low. Kita lihat dulu hari ini perkembangannya AMMN. Apakah grup Bakri dikerek hari ini? Nah, kita lihat ya. Kalau dia tembus 9.000 hari ini menarik. Lanjut. ALII yang ditutup di harga 406 menguat 0,9%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ALII diakumulasi. Langsung saja katanya ALII yang penting gak jebol 403.96. Kalau jebol itu buang. Ini dia bisa jadi dalam pembentukan pola pattern flag ya, atau pola symmetrical triangle. Tembus 440 uptrend. Cuman ya kalau Bapak Ibu nunggu tembus 440 tuh spare harganya lumayan tinggi 8%, mendingan beli sekarang di support. Cut lossnya nggak dalam tuh 3,5% aja udah buang kalau gagal. Pokoknya minggu ini gagal buang. Kalau mau bagus dia rebound hari ini.
ALII. Kalau bisa tembus 10.420 itu udah bagus. Itu aja untuk ALII. Lanjut Raja yang ditutup terkoreksi 4,3% guys. 1780. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Raja diakumulasi. Raja ngebes. Melihat kondisi seperti ini, kira-kira turunannya sampai mana sih? Kalau bisa turun 1600. Ini harusnya dijaga. Ke situ aja dan ngebes sebelum dia tembus 2000. Potensi tembus nggak? Potensi tembus 2000. Kita lihat nanti 1 bulan ke depan. Ya, kalau ke dekat 1600, 1650 malah kesempatan buy on weakness, buy on support. Disclaimer untuk Raja. Lanjut, Wins yang ditutup dengan 510 menguat 4,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Wins diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya Wins. Nah, di grup Bornet Trader tuh ini trading plan saya beli di bawah enggak. Di grup Bornet Trader tuh belinya di 480. Di area ini pakai support ini. Ya sudah dihitung lah. Tuh, cut loss-nya paling 6%. Udah pejam mata dan sekarang floating profit 6%. Kalaupun Bapak Ibu yang ada yang bungkus ya lumayan kan. Seperti itu. Yang penting kita tuh punya plan. Jadi kemana arah Wins? Wins tetap akan potensinya uptrend. Mudah-mudahan bertahan di atas 500. Ini kan dia ya bisa di area resisten 510 500. Kalau hari ini lanjut naik bagus. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya yang kurang bagus. Weekly-nya bagus. Ada 1 hari perdagangan lagi hari ini kan. Nah, menarik targetnya mana? Ini kalau terjadi pola cup and handle dan konfirmasi 3-4 minggu ke belakang itu swing low dan ada pola ini bisa dibilang morning star dan ini bisa jadi swing low, ya mestinya sampai November arahnya 600 ya, mudah-mudahan sampai untuk Wins. Itu aja untuk Wins. Saham terakhir ada Hexa yang ditutup dengan 5.800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Hexa didistribusi. Hexa transaksinya kecil, likuiditas tipis ya. Cuman 1,6 miliar kemarin transaksinya. Nggak menarik kalau seperti ini ya untuk trading. Untuk swing gimana? Ya tergantung masing-masing. Kalau saya nggak mau swing juga saham ini. Dia baru bagi dividen ya. Dividennya berapa sih? Besar kayaknya nih. Karena ada dividen trap ya. 700. Lumayan ya. 10% lebih dividennya. Jadi yang dapat dividen gimana? Hold aja lah. Kalau pandangan saya hold aja. Hexa kita lihat nanti di 5.500 itu swing low-nya. Nah, sudah mantul ya. Dia sempat mantul, udahlah. Cuman agak lambat, itu aja. Potensi tetap naik nggak? Tetap naik. Akhir tahun, mudah-mudahan retest lagi 6.800-nya. Dan dia ini ngebes, mudah-mudahan untuk naik. Ya, harusnya dijaga nggak 5.500? Mestinya dijaga, Hexa. Cuman ini, kecuali Bapak Ibu yang sabar menunggu, atau yang ya dividen hunter, ya boleh. Itu, untuk Hexa. Tapi trennya tetap kalau saya lihat ke atas. Ya, tunggu aja. Ini dia sideways untuk kembali rebound. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bornet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bornet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.